wabarakatuh. Selamat siang, saya berada di Desa Sarigaluh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kabupaten Indonesia bersama Bapak Sekdes, Bapak Sigit. Kita tanyakan mengenai orang tua asuh dan anak stunting di Desa Sarigaluh. Gimana Pak Sekdes? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan di Desa Sarigaluh dengan adanya program orang tua asuh di desa ini sudah mampu istilahnya membantu beberapa warga. Kebetulan di desa kami ada masyarakat kami yang masuk ke dalam stunting, 1 orang, dan alhamdulillah sudah memperoleh penanganan, baik itu menggunakan dana dari pemerintah desa, menggunakan APBN yaitu melalui dana desa, ataupun dari masyarakat atau dengan instansi-instansi yang ada di pemerintah guna membantu pencegahan atau penanganan stunting yang ada di Desa Sarigaluh. Penanganan stunting di desa kita, Mas Sekdes, ini kan bukan cuma karena tidak ada dana ya, bukan karena miskin. Soalnya pertumbuhan gizi, lambatnya pertumbuhan anak-anak ini kan tergantung dari perhatian orang tua. Ini gimana untuk kerjasama kita dengan instansi lain? Betul, faktor stunting itu tidak hanya dipengaruhi masalah gizi, faktornya banyak. Salah satunya memang yang paling utama adalah pemberian makan serta perhatian keluarga terhadap anak tersebut. Memang diketahui di Desa Sarigaluh untuk anak yang stunting itu memang kondisi ekonominya memang termasuk kategori miskin. Kemudian dari segi orang tuanya, mungkin karena keterbatasan edukasi orang tuanya dalam memberikan asupan dan pengetahuan tentang pemberian, terutama tentang kesehatan lah, itu memang agak kurang. Tetapi sudah dibantu oleh kader-kader posyandu itu untuk masalah pengaturan menu makannya, kemudian nanti dicatat dari Puskesmas Tapung Pantai Cermin, Puskesmas Tapung 2 itu sudah melakukan pencegahan itu, selalu dikoordinasi, kemudian selalu dikunjungi setiap bulannya untuk memantau kondisi anak tersebut. Terutama terus untuk instansi beberapa memang berkait itu ada kerjasama, artinya mereka diminta untuk menjadi bapak asuh atau orang tua asuh untuk anak tersebut. Kira-kira kan kita kader posyandu kita kan banyak. Ini kan tentu tiap RT kita data, dan kita tetap lakukan pembinaan ya terhadap warga melalui kader-kader kita. Ini kenapa desa tetap stunting ini susah dilepaskan gitu, Pak Sekdes? Untuk masalah kenapa susah untuk dilepaskan, pada dasarnya mungkin ini faktor dari keluarga Pak, tidak hanya faktor masalah ekonomi saja. Memang dari keterbatasan sebagai orang tuanya dari segi ekonomi juga pengaruh sekali tentang hubungan antara kedua orang tua atau keluarganya dalam masalah pendidikan atau pengetahuan terkait itu Pak, gitu. Secara ekonomi mungkin mereka memang miskin, tetapi tidak hanya faktor kemiskinan itu saja yang mempengaruhi, terutama mungkin dari secara psikologi dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Dan memang anak itu sudah beberapa kali melakukan proses penimbangan melalui di posyandu-posyandu, itu memang peningkatan tumbuh kembang anak itu memang kecil peningkatannya, sangat rendah sekali. Gitu. Jadi enggak, gini, ini kan udah terjadi, udah ada ya. Ke depannya gimana? Ada rencana kita nggak sosialisasi untuk orang tua nih, mama lah, biar mereka lebih peduli dengan anaknya gitu? Ada, setiap di pengkaderan itu setiap bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kan ada dari kader posyandu mengadakan pertemuan sosialisasi, baik itu penimbangan, pengukuran tidak hanya untuk anak stunting juga tetapi untuk seluruh warga. Itu tetap ada Pak, itu ada sosialisasi, kemudian ada program-program yang lain termasuk kayak imunisasi dan lain sebagainya, pemberian makanan tambahan untuk balita dan lain sebagainya itu sudah dilakukan. Memang khusus untuk itu, untuk keluarga itu memang butuh perhatian yang lebih daripada keluarga-keluarga yang lain, karena faktornya tidak hanya masalah ekonomi saja. Begitu. Saya melihat ya acara-acara posyandu gitu kan hampir seluruh desa banyak lah di Riau nih ya. Itu kan kadang-kadang yang ikut kader tuh itu aja orangnya. Sementara ibu-ibu lain yang mungkin anaknya masih bayi, masih kecil, nggak sempat, itu gimana teknis kita penanganan seperti itu? Kalau kadernya memang itu saja Pak. Kalau kadernya itu saja. Tapi kalau yang diundang atau yang diminta untuk menghadiri itu
semuanya adalah di wilayah masing-masing dusun di mana posyandu itu berada. Contoh di Sarigaluh itu ada 3, maka di setiap kami ada 3 posyandu dari 4 dusun itu semuanya melakukan sosialisasi. Seandainya nanti warga yang tidak hadir dalam sosialisasi itu dalam setiap kegiatan posyandunya itu, ini biasanya kader akan turun ke rumah yang bersangkutan. Berarti kita ada jemput bola ya? Iya, tidak hanya iya, cuma iya. kita mengandalkan mereka yang datang ke posyandu, Iya, siapa tahu iya. karena sesuatu hal mereka tidak bisa datang, maka kadernya yang akan datang berikut dengan bidan desanya ke rumah. Ini tersebut. udah lama kita lakukan nih? Sudah, sebelum ada program stunting juga udah seperti itu. Ya karena memang desa kita termasuk sedikit yang masuk stunting ya. Desa lain banyak yang 10 ada 20. Ya kalau semuanya mau diakui ya sebetulnya ada lah, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Kebetulan di Sarigaluh kemarin pas turun dari kabupaten melakukan pengukuran, dijumpai warga kami yang kebetulan pada saat itu memang kondisinya gizi kurang, kemudian karena dalam kondisi lemah atau sakit termasuk menjadi kategori stunting sampai hari ini. Ini untuk stunting ke depan gimana? Untuk kedepannya semoga doakan juga di Sarigaluh itu nanti bisa yang satu keluarga ini, anak stunting ini bisa teratasi menjadi yang tidak stunting lagi, kemudian tidak ada program stunting lagi, bisa dialihkan ke program peningkatan gizi atau apa, tapi tidak ke arah yang stunting lagi. Berarti harapannya ada terjadi perubahan ya, semakin sejahtera dan peduli lah ya warganya. Amin, iya seperti itu Pak, lebih iya. sejahtera gitu masyarakatnya, terus edukasi tentang kesehatan masyarakatnya lebih baik dalam mengedukasi masyarakatnya, pemerintah juga seperti itu. Iya, terima kasih.